dalam nama Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan karena kasih-Nya kita masih diberikan kesempatan di hari ini di dalam kita beribadah, di dalam ibadah Jumat Agung. Sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kita sehati di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa di dalam surga, karena kasih dan penyertaan Tuhan kami masih boleh memuji memuliakan nama Tuhan, datang untuk beribadah kehadirat-Mu yang kudus. Kiranya ya Bapa, ibadah kami saat ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang hadir di dalamnya, sehingga ya Bapa, lewat ibadah ini kami boleh menerima kasih yang daripada Tuhan, terlebih kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan di ibadah Jumat Agung pada saat ini. Kami mau serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang ini. Amin. Jemaat yang berkasih di dalam nama Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri, kita memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari pelengkap hidup jemaat nomor 2, mulia mulia namanya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh hidup-hidupnya kita menjadi sembuh. Demikianlah nas pembimbing untuk ibadah kita. Mari kita kembali memuliakan nama Tuhan dari Hidup Jemaat 169, memandang salib Raja kita.
yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 183 menjulang nyata atas bukti kami. Kami mengucap syukur Tuhan, di Jumat Agung ini kami bisa beribadah, menyediakan diri di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati ibadah kami ini, anak-anak umat yang berada di rumah masing-masing. Tuhan campurkan. Kami ingin mendengarkan sabda Tuhan mengenang peristiwa Jumat Agung, jalan salib. Tuhan memberkati. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca kitab kita dari Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 43. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai ke tempat yang bernama Takora, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, dan seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Kata Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuat undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain dia selamatkan. Ialah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu memuja dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidaklah kau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan kau menerima
kita memang selayaknya hidup, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingat akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Amin. Berbahagialah kita membaca Alkitab, merenungkannya dan melakukannya. Bersabarlah Tuhan baik dan pertama. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ibadah Jumat Agung ini, selayaknya kita patut bersyukur bahwa kasih Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Melalui Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 4, kita belajar memaknai peristiwa Jumat Agung ini. Saat ini atau sampai saat ini, salib menjadi misteri yang sulit terselami. Banyak pertanyaan dari kita tentunya. Mengapa harus jalan salib? Mengapa bukan jalan yang lain? Padahal Allah bisa menggunakan otoritasnya, powernya, kekuatannya, kemahadahsyatannya dengan cara yang lain. Tetapi ternyata tidak. Melalui peristiwa salib, umat, jemaat berbondong-bondong untuk bisa beribadah, untuk bisa menghadirkan suasana peristiwa masa lalu yang dihadirkan pada saat ini. Mengenang, merayakan bagaimana peristiwa salib pada waktu itu menjadi sesuatu yang sangat dirindukan. Apalagi peristiwa Jumat Agung, kita bisa berkumpul, beribadah bersama, bisa melakukan perjamuan kudus bersama. Itu adalah sesuatu yang sangat dirindukan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, Kristen tanpa salib rasanya hambar. Salib yang lambang pengorbanan itu menantang kita untuk bisa mencari jawab terhadap misteri yang menyelimutinya. Dalam pergumulan teks ini kita bisa melihat ada 3 makna yang bisa kita pelajari. Pertama adalah kasih itu mahal harganya. Bukit yang menyeramkan, yang nampaknya tidak ada pengharapan lagi di sana. Di sanalah Allah memilih jalan kematian untuk menggenapi rencananya, untuk menggenapi rancangannya. Sesuatu yang mahal ketika Yesus yang harus dikorbankan, ketika harus ditusuk, ketika lubang-lubang tusukannya itu dicucukkan dengan anggur asam. Kalau kita merenungkan kasih Allah
sungguh mahal harganya. Tetapi Allah memilih jalan yang demikian untuk menggenapi rancangannya. Yang kedua, makna dari peristiwa salib yaitu pengampunan tersedia untuk jalan perdamaian. Pada peristiwa salib ini sah-sah saja ketika Yesus yang pada waktu itu dihukum padahal dia tidak bersalah, kemudian harus memikul salib dan yang lain sebagainya yang mungkin secara manusiawi kita juga merasa jengkel, merasa marah. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang dikatakan oleh Yesus sebagai tokoh utama pada peristiwa salib ini? Dia mengatakan, "Ya Aba, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Melalui peristiwa salib ini kita dapat melihat jalan pulang umat Tuhan yang telah dijembatani melalui pengorbanan Tuhan Yesus mendapatkan pengampunan seluas-luasnya dari Allah. Allah telah menyodorkan pengampunan yang luar biasa kepada umat manusia. Yang ketiga, kita bisa belajar dari peristiwa salib ini tentang mengalahkan diri sendiri atau ego kita. Tidak sulit bagi Allah untuk menggunakan powernya. Tidak sulit bagi Allah untuk menggunakan kekuasaannya, kemegahannya, kedasatannya untuk menggagalkan peristiwa salib atau memilih jalan lain. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, dosa harus dihukum, dosa harus dibayar dengan jalan penebusan. Pada peristiwa salib ini, Yesus Kristus menjadi korban penebusan bagi umat manusia. Dengan jalan pengorbanan inilah terjadi perdamaian manusia dengan sesama. Mengalahkan ego sendiri tidak mudah. Tidak mudah untuk menanggalkan harga diri. Namun inilah yang terjadi. Dengan percakapan Tuhan Yesus di kayu salib dengan dua orang penjahat. Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja. Terjadi relasi pengharapan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ibadah Jumat Agung ini, selayaknya kita patut bersyukur bahwa kasih Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Melalui Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 4, kita belajar memaknai peristiwa Jumat Agung ini. Saat ini atau sampai saat ini, salib menjadi misteri yang sulit terselami. Banyak pertanyaan
dari kita tentunya. Mengapa harus jalan salib? Mengapa bukan jalan yang lain? Padahal Allah bisa menggunakan otoritasnya, powernya, kekuatannya, kemahadahsyatannya dengan cara yang lain. Tetapi ternyata tidak. Melalui peristiwa salib, umat, jemaat berbondong-bondong untuk bisa beribadah, untuk bisa menghadirkan suasana peristiwa masa lalu yang dihadirkan pada saat ini. Mengenang, merayakan bagaimana peristiwa salib pada waktu itu menjadi sesuatu yang sangat dirindukan. Apalagi peristiwa Jumat Agung, kita bisa berkumpul, beribadah bersama, bisa melakukan perjamuan kudus bersama. Itu adalah sesuatu yang sangat dirindukan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, Kristen tanpa salib rasanya hambar. Salib yang lambang pengorbanan itu menantang kita untuk bisa mencari jawab terhadap misteri yang menyelimutinya. Dalam pergumulan teks ini kita bisa melihat ada 3 makna yang bisa kita pelajari. Pertama adalah kasih itu mahal harganya. Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Tengkorak. Bukit yang menyeramkan, yang nampaknya tidak ada pengharapan lagi di sana. Di sanalah Allah memilih jalan kematian untuk menggenapi rencananya, untuk menggenapi rancangannya. Sesuatu yang mahal ketika Yesus yang harus dikorbankan, ketika harus ditusuk, ketika lubang-lubang tusukannya itu dicucukkan dengan anggur asam. Kalau kita merenungkan, kasih Allah sungguh mahal harganya. Tetapi Allah memilih jalan yang demikian untuk mengenapi rancangannya. Yang kedua, makna dari peristiwa salib yaitu pengampunan tersedia untuk jalan perdamaian. Pada peristiwa salib ini sah-sah saja ketika Yesus yang pada waktu itu dihukum padahal dia tidak bersalah, kemudian harus memikul salib dan yang lain sebagainya yang mungkin secara manusiawi kita juga merasa jengkel, merasa marah. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang dikatakan oleh Yesus sebagai tokoh utama pada peristiwa salib ini? Dia mengatakan, "Ya Aba, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Melalui peristiwa salib ini kita dapat melihat jalan pulang umat Tuhan yang telah dijembatani melalui pengorbanan Tuhan Yesus mendapatkan pengampunan seluas-luasnya dari Allah. Allah telah menyodorkan pengampunan yang luar biasa kepada umat manusia.
Yang ketiga, kita bisa belajar dari peristiwa salib ini tentang mengalahkan diri sendiri atau ego kita. Tidak sulit bagi Allah untuk menggunakan powernya. Tidak sulit bagi Allah untuk menggunakan kekuasaannya, kemegahannya, kedasatannya untuk menggagalkan peristiwa salib atau memilih jalan lain. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, dosa harus dihukum, dosa harus dibayar dengan jalan penebusan. Pada peristiwa salib ini, Yesus Kristus menjadi korban penebusan bagi umat manusia. Dengan jalan perdamaian ini, manusia dan sesama menjadi dengan jalan pengorbanan inilah terjadi perdamaian manusia dengan sesama. Mengalahkan ego sendiri tidak mudah. Tidak mudah untuk menanggalkan harga diri. Namun inilah yang terjadi. Dengan percakapan Tuhan Yesus di kayu salib dengan dua orang penjahat. Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja. Terjadi relasi pengharapan bahwa Allah telah menawarkan jalan keselamatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan siang yang indah ini, di masa Jumat Agung ini, mari kita belajar untuk merefleksikan di tengah-tengah nilai yang berkembang, baik dan benar, identik kalau bisa melihat celah kesalahan orang lain, kalau bisa mengejek orang lain, dirinya bangga, senang, dan bisa dikatakan benar. Nilai-nilai apresiasi, nilai-nilai menghargai, menghormati itu cenderung diabaikan. Orang cenderung ingin menyampaikan hal-hal yang baik tentang dirinya. Itu dikatakan yang paling benar. Sedangkan yang buruk, yang jelek untuk orang lain, yang padahal itu bisa menimbulkan konflik, itu yang sering terjadi. Kita tidak bisa mengekang lidah kita. Kita tidak bisa mengekang diri kita. Cenderung mengekang untuk bisa menghargai orang lain. Cenderung mengekang untuk bisa menghormati orang lain. Cenderung menyangkal bahwa sebenarnya atau kadangkala orang lain lebih benar, orang lain lebih baik daripada diri. Nah, nilai-nilai yang demikian harus kita kikis. Mari kita belajar menyangkal diri kita. Menyangkal apa yang kadangkala itu tidak berkenan dan bisa menimbulkan konflik. Hal contoh sederhana ketika virus corona di Wuhan terjadi. Kecenderungan orang curiga, prasangka kepada Amerika. Oh, Amerika sedang membuat senjata biologis untuk mengalahkan Cina. Namun setelah corona ini berkembang di Amerika,
berkembang di Italia, berkembang di Inggris, Spanyol, Jerman, Prancis, di Arab Saudi, Israel. Apa yang mau diperdebatkan? Berasal dari siapa? Atau berasal dari Tuhan? Ini tentaranya Tuhan. Atau berasal dari iblis? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak bisa mengkambing hitamkan seperti itu. Kita harus belajar untuk menyangkal diri, belajar untuk bagaimana membuat badai ini cepat berlalu. Misalnya dengan social distancing, kita bisa mengekang diri. Yang biasa berlibur, bertamasya, berkumpul-kumpul, sekarang harus dikekang. Kita menghadirkan peristiwa saat itu, peristiwa penyangkalan diri saat itu yang terjadi pada Yesus, kita hadirkan kembali. Peristiwa kasih yang mahal 2000 tahun yang lalu juga terjadi saat ini. Perjuangan dari para medis demi kesehatan orang-orang yang terkena COVID itu mereka lakukan. Bahkan mereka terkena COVID, bahkan mereka karena kelelahan akhirnya meninggal. Ini perjuangan yang luar biasa. Belajar dari peristiwa kasih yang mahal yang pernah dilakukan oleh Yesus Kristus, demikian juga terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan tidak hadir di dalam COVID, tidak ada di dalam COVID, tetapi Tuhan hadir melalui para medis, melalui kita yang mau bersedia menyangkal diri untuk berkerumun, berkumpul, mengekang diri secara bijaksana dengan menjaga jarak dan lain sebagainya demi keselamatan, demi keutuhan, keseimbangan, demi pemulihan bumi ini. Mari kita lakukan. Tuhan hadir di tengah orang-orang yang beriman, percaya, bersandar, dan bijaksana. Tuhan memberkati. Jumat Agung ini kami menemukan kasih Tuhan yang luar biasa. Ajarlah kami merenungi di tengah badai kehidupan kami yang saat ini dinamakan badai corona ini, biarlah kami tetap memiliki iman yang tahan uji. Kami tidak menyalahkan atau mencari penyebab, tetapi kami secara kompak bersama untuk bisa menanggulangi, bisa memperjuangkan sehingga terjadi keselamatan, keutuhan, pemulihan bagi kehidupan kami. Tuhan memberkati orang-orang yang berada di garis depan, para tenaga medis, pejuang logistik, makanan, minuman, kecukupan kebutuhan hidup sehari-hari, yang mereka berjuang, yang mereka melakukan aktivitasnya sehari-hari demi untuk tercukupinya bagi kami yang berada di rumah. Tuhan memberkati pengajar kami. Tuhan memberkati para pemimpin negeri kami yang mengelola secara bijaksana bagaimana menangani wabah virus COVID ini. Tuhan memberkati dari tingkat pimpinan kami, presiden, para wakil rakyat, sampai dengan kami masyarakat. Tuhan memberkati Tuhan jamaah. Tuhan memberkati anggota jemaat kami dengan segala upaya mereka mencegah, dengan segala upaya mereka menjauhkan diri, dengan segala upaya mereka melakukan lockdown ataupun
eksistensi, dengan segala upaya yang mereka lakukan demi pemulihan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan cukupkan kehidupan kami. Ajarlah kami untuk berbagi, bagi kami yang kecukupan mau berbagi kepada yang berkekurangan, sehingga terjadi keseimbangan di dalam kehidupan kami. Inilah kebersamaan kami Tuhan, yang saling mendukung, saling mendoakan di rumah kami masing-masing. Dan sungguh kami rindu untuk bersama. Di dalam nama-Mu kami serahkan doa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan, pujian responsoria Kidung Jemaat 396, Yesus Segalanya.
kami berdoa